Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok JES ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami berbentuk kajian literatur dengan judul Pengembangan Sistem Monitoring Kebakaran Hutan Berbasis IoT. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Jagat Budi Prasetyo, yang kedua Muhammad Zakir Robbi, yang ketiga Atailah Nur Cahyo, dan yang terakhir saya sebagai Ziyad Muhammad. Pendahuluan, kebakaran hutan adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika pohon di hutan terkena api yang sumbernya bermacam-macam, baik itu dari alam maupun tangan manusia, dan dapat menyebabkan kerugian besar. Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana alam yang beberapa tahun belakangan kerap kali terjadi di Indonesia. Seperti pada contohnya pada tahun 2015, kebakaran hutan terjadi di Indonesia dengan tingkat keparahan sampai 2,6 juta hektar hutan yang terbakar dan asapnya menyebar hingga ke negara-negara tetangga. Hal itu yang memicu protes dari negara-negara tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mencegah atau memperkecil meluasnya kebakaran hutan dengan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang pesat untuk membantu memantau kondisi hutan secara real time, yaitu dengan memanfaatkan IoT. Karena dampak yang dirasakan akibat kebakaran hutan akan semakin kecil jika luas wilayah kebakaran hutan juga semakin kecil. Untuk kajian teori, yang pertama IoT. IoT adalah perangkat komputasi yang memiliki sensor dan perangkat tersebut saling terhubung membentuk satu kesatuan menjadi sebuah sistem bersama dengan objek lainnya seperti hewan, manusia, dan mesin. Keterhubungan antar perangkat tersebut melalui media internet untuk proses pengumpulan dan transfer data. Selain itu, perangkat ini juga memiliki kemampuan mengidentifikasi sesuatu yang unik melalui sensor yang dimilikinya. IoT akan menghubungkan antara dunia informasi dengan dunia fisik melalui sensor. Sensor akan mengumpulkan data dari lapangan untuk kemudian dikonversi ke dalam format yang dapat dipahami oleh komputer sehingga dapat dipertukarkan dengan format data yang beraneka ragam. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian teori mengenai sensor dan kebakaran hutan. Yang pertama yaitu ada sensor. Apa itu sensor? Sensor adalah perangkat yang dapat mendeteksi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Lalu perangkat sensor tersebut akan mengumpulkan data yang didapat untuk kemudian dikirimkan ke perangkat output untuk dibaca atau diolah. Sensor berfungsi sebagai penangkap perubahan energi eksternal yang terjadi di sekitarnya. Tangkapan akan masuk ke transducer untuk kemudian dikirimkan ke konverter. Konverter akan melakukan perubahan hasil input dari transducer menjadi energi listrik oleh controller yang ada pada sistem. Hasil energi listrik tadi akan diolah untuk menggali informasi tertentu. Lalu berikutnya ada kebakaran hutan. Apa itu kebakaran hutan? Kebakaran hutan merupakan peristiwa terbakarnya hayati yang terkumpul pada suatu wilayah secara bersamaan dan menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di hutan tersebut. Dampak tersebut dapat berasal dari asap dan panas dari kebakaran hutan. Persebaran api dari pohon ke pohon dapat bervariasi tergantung dari intensitas zat yang mudah terbakar di sekitarnya, misalnya kadar air dan kondisi cuaca. Pemukiman warga tentu saja dapat terkena dampak yang parah dari kebakaran hutan tersebut, seperti misalnya kerusakan rumah akibat api dan asap yang menyebabkan berbagai penyakit pernafasan, misalnya ISPA. Kebakaran hutan merupakan ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung bagi ekosistem dan kontribusinya terhadap peningkatan emisi CO2 dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Lalu berikutnya yaitu masuk ke metodologi penelitian. Metode yang digunakan untuk penelitian oleh kelompok kami adalah dengan studi literatur secara sistematis. Pengumpulan sumber informasi dilakukan melalui beberapa sumber, khususnya publikasi jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia di Google Scholar misalnya. Dengan diambilnya informasi dari berbagai sumber tersebut, diharapkan terciptanya tinjauan ilmiah yang konkret dan informatif. Literatur dari sumber-sumber yang didapatkan akan dijadikan sebagai bahan untuk mengkaji pustaka pada karya tulis ilmiah ini, dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam potensi yang dimiliki oleh IoT untuk melakukan pemantauan kebakaran hutan, khususnya kebakaran hutan di Indonesia yang terus saja terjadi. Pemanfaatan IoT untuk memantau kebakaran hutan di Indonesia masih tergolong memiliki ruang yang luas dan potensinya cukup tinggi, mengingat luasnya wilayah hutan yang dimiliki oleh Indonesia dan seringnya kejadian kebakaran hutan di Indonesia. Lalu berikutnya masuk ke topik hasil dan pembahasan.
Nah, untuk penelitian ini akan menganalisis potensi penggunaan IoT untuk monitoring kebakaran hutan. Selanjutnya akan dilakukan studi pustaka terkait penggunaan IoT untuk sistem monitoring kebakaran hutan. Potensinya akan digali meliputi kemampuan perangkat IoT untuk menganalisis untuk memantau kondisi hutan jika terjadi kebakaran hingga pengujian terhadap parameter terjadinya kebakaran hutan, misalnya asap, api, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan suhu. Beberapa sistem yang kami jadikan penelitian diantaranya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian saya akan merincikan hasil dan pembahasan yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Sistem yang pertama merupakan sistem yang menggunakan perangkat keras berupa sensor api, sensor kecepatan angin, sensor kelembapan, dan mikrokontroler Arduino Uno. Untuk perangkat lunaknya menggunakan smartphone dengan OS Android dan laptop dengan OS Windows. Dua perangkat ini digunakan untuk membuka aplikasi berbasis web yang akan menampilkan informasi yang terbaca oleh sensor di lapangan. Sensor-sensor tersebut akan mendeteksi adanya titik api berdasarkan parameter yang pertama ada api, lalu angin, dan kelembapan udara. Parameter tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tingkat level kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan kerentanannya. Apabila sensor mendeteksi adanya titik api, maka sensor akan mendeteksi dan membaca kemudian menyimpannya ke cloud untuk kemudian dikirimkan informasinya yang diterimanya ke perangkat smartphone dan laptop milik petugas secara real time, sehingga petugas mendapatkan informasi terjadinya kebakaran hutan secara tepat waktu dan cakupan area pemantauan yang luas dari sensor-sensor yang tersebar di lapangan. Sistem ini telah melalui serangkaian uji coba terhadap masing-masing sensor. Pertama, sensor kelembapan udara. Telah dilakukan uji coba dengan cara memasukkan sensor dalam ruang tertutup yang di dalamnya terdapat kipas angin. Posisi sensor dengan kipas angin diposisikan sejajar. Pengujian sensor kelembapan udara diperoleh akurasi sebesar 97,85% yang ditandai dengan keberhasilan sistem menampilkan besaran tingkat kelembapan udara. Kedua, ada sensor api. Telah dilakukan uji coba dengan cara meletakkan sensor di ruangan tertutup dan diletakkan di dekat sumber api. Pengujian sensor api ini diperoleh akurasi sebesar 100% yang ditandai dengan langsung berbunyinya sensor saat mendeteksi keberadaan api di sekitarnya. Ketiga, sensor kecepatan angin. Telah dilakukan uji coba dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada sensor mendeteksi sensor kelembapan udara, tetapi dengan kemampuan sensor yang berbeda. Diperoleh tingkat keberhasilan sebesar 90,78% yang ditandai dengan keberhasilan sistem menampilkan besaran kecepatan angin. Terakhir, dilakukan pengujian terhadap keseluruhan sistem. Diperoleh kesimpulan bahwa kinerja dinyatakan baik dan dapat mendeteksi keadaan di lapangan secara real time, serta indikator masing-masing sensor dapat membaca parameter dengan baik. Kemudian sistem yang kedua. Sistem yang kedua ini menggunakan cloud computing untuk menyimpan dan mendistribusikan data. Untuk koneksi Wi-Fi yang kuat dan keperluan pengiriman data dengan cepat secara real time dengan akurasi waktu yang tinggi menggunakan partikel argon dan foton. Partikel argon dan foton ini dapat disamakan fungsinya dengan perangkat mikrokontroler lainnya seperti Arduino. Perangkat lainnya yaitu infrared fire detector atau flame sensor. Digunakan untuk mendeteksi keberadaan api, kemudian untuk pemantauan kualitas udara, suhu, dan kelembapan udara digunakan sensor dengan nama DHT22. Kemudian untuk mendeteksi keberadaan asap di udara menggunakan sensor dengan nama MQ2 dan sensor soil moisture digunakan untuk mengukur kadar kelembapan tanah. Parameter yang digunakan oleh masing-masing sensor adalah api, suhu, asap, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Cara kerja sistem ini adalah yang pertama, jika terjadi kebakaran, dengan kata lain terdapat asap atau api yang ditangkap oleh sensor, sistem akan mengirimkan sinyal peringatan ke website dan mengirimkan titik koordinat lokasi diduga terjadinya kebakaran hutan. Untuk mendeteksi kebakaran dini, cara kerja sistemnya yaitu menggunakan sensor kelembapan udara, suhu, dan kadar kelembapan tanah. Pengujian sistem tersebut dinyatakan sukses. Pengujian dilakukan dengan cara membakar tumpukan kertas yang kemudian sensor api didekatkan ke sumber api. Hasilnya diperoleh bahwa sensor dapat membaca keberadaan api dan berhasil mengirimkan data yang diperoleh ke website.
Untuk mendeteksi asap, pengujian dilakukan dengan cara yang sama seperti pengujian sensor api. Namun dilakukan dengan jarak yang cukup jauh dari sumber api dan sensor api diarahkan mendekati arah datangnya asap. Diperoleh kesimpulan bahwa sensor asap sukses mendeteksi keberadaan asap dan berhasil mengirimkan datanya ke website. Kemudian untuk mendeteksi suhu, sensor suhu diletakkan di dekat sumber panas. Diperoleh kesimpulan bahwa sensor dapat mendeteksi keberadaan panas dan berhasil mengirimkannya ke website. Terakhir, pengujian untuk menguji kelembapan tanah. Pengujian dilakukan dengan mengubur sensor pengukur kelembapan tanah atau sensor soil. Kemudian sensor yang telah terkubur di dalam tanah tadi diberi siraman air. Selain itu ada sensor lain yang juga dikubur dalam tanah tapi tidak diberi siraman air. Dari pengujian ini diperoleh kesimpulan bahwa sensor pengukur kelembapan tanah bekerja dengan baik dalam kondisi tanah yang kering maupun basah dan berhasil mengirimkan datanya ke website. Kemudian sistem yang ketiga. Sistem ini menggunakan beberapa perangkat keras dengan masing-masing fungsi, diantaranya adalah cloud server untuk menyimpan informasi dari sensor yang disebar pada beberapa titik di suatu wilayah. Sensor-sensor tersebut akan memberikan informasi secara berkala. Kemudian terdapat sensor utama yang bertugas mengompilasi data. Kemudian data hasil pengamatan dari seluruh sensor akan dikirimkan ke cloud server untuk disimpan. Data yang tersimpan dalam cloud server bisa diakses melalui aplikasi web yang akan menampilkan riwayat kondisi lahan per hari dan kondisi lahan saat ini. Cara penempatan sensor tersebut adalah dengan cara menyebar beberapa sensor cabang dan sensor utama secara acak dengan jarak maksimal 14 meter. Akses informasi dari cloud server dibuat tidak hanya dapat dibuka melalui aplikasi web, melainkan pengguna dapat memanfaatkan pemantauan berbasis mobile dan LED board yang ditempatkan di titik tertentu yang dianggap rawan atau di lokasi yang dianggap masyarakat sekitar dan petugas membutuhkan informasi kondisi kebakaran lahan di wilayah tersebut. Sensor-sensor yang digunakan terdiri dari sensor cabang, sensor utama, cloud server, aplikasi web, dan LED board. Sensor cabang digunakan untuk menangkap informasi kondisi lahan ke sensor utama, kemudian informasi yang ditangkap oleh sensor utama akan dilakukan kompilasi data. Selain itu, sensor utama juga dapat menangkap sendiri informasi kondisi lahan. Pengujian sistem dinyatakan sukses dan semua perangkat keras dapat terhubung satu sama lain dan saling mendukung kerja masing-masing perangkat. Berikutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sistem keempat. Sistem keempat ini menggunakan beberapa perangkat keras yang terdiri dari Arduino Uno R3, GSM atau GPRS Shield SIM900 dan beberapa sensor asap yaitu alatnya seperti MQ7, suhu, alatnya LM35 dan api. Cara kerjanya adalah sensor suhu akan menghitung suhu keadaan di sekitarnya secara real time untuk kemudian dikirimkan ke komputer atau laptop yang dimiliki oleh petugas atau yang ada di pos pemantauan. Dalam kondisi suhu normal yaitu di bawah 35 derajat Celcius, maka indikator yang akan menyala adalah indikator berwarna hijau. Kemudian jika sensor asap mendeteksi keberadaan asap di sekitarnya, maka indikator yang akan menyala adalah indikator berwarna kuning. Namun, jika sensor suhu mendeteksi suhu di sekitarnya telah lebih dari 45 derajat Celcius, maka secara otomatis indikator yang akan menyala adalah indikator berwarna merah, tanpa harus mengkalkulasi informasi dari sensor asap. Indikator-indikator tersebut akan tertampil pada web monitoring. Sensor yang paling utama yaitu sensor api. Jika sensor ini menemukan adanya api di sekitarnya, maka secara otomatis petugas jaga dan masyarakat sekitar akan mendapatkan pesan bahaya kebakaran. Informasi-informasi dari sensor akan dikirimkan menggunakan perangkat GSM atau GPRS Shield SIM900, sedangkan untuk Arduino R3 digunakan sebagai controller. Hasil pengujian sistem keempat ini juga dinyatakan berhasil. Dari keempat sistem yang dibahas tadi memiliki keberhasilan yang tinggi dalam mendeteksi kebakaran hutan melalui beberapa parameter yang dibutuhkan oleh masing-masing sistem. Apabila sistem tersebut pada akhirnya diterjunkan langsung di lapangan untuk bekerja, memonitor terjadinya kebakaran hutan, maka dapat diketahui bahwa sistem tersebut akan bekerja optimal. Dengan sistem-sistem tersebut bekerja optimal, maka kebakaran hutan yang terjadi dapat segera diketahui dan kondisi hutan juga dapat dimonitor secara real-time oleh petugas di lapangan sehingga penanganan terhadap terjadinya kebakaran hutan dapat dilakukan secara cepat sebelum pada akhirnya akan meluas. Nah, yang terakhir itu jadi kesimpulannya yaitu kebutuhan akan sistem yang dapat mendeteksi adanya kebakaran hutan sejak dini sangat mendesak karena kebakaran hutan merupakan suatu musibah yang kadang tidak terduga
Berbagai macam pencegahan sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana di Indonesia dan beberapa instansi lainnya dengan menerapkan hukum-hukum tertentu yang mempersempit peluang dari musibah kebakaran hutan itu. Namun, tentu saja penerapan hukum-hukum yang dimaksud hanya mempersempit kemungkinan kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu, pencegahan atau pengawasan dini dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan IoT yang mengandalkan konektivitas antara satu sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.